Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang dingin ini di Gria Pasulukan Sumedang, Jawa Barat. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari jauh di sana. Dari mana, Pak Ci? Dari Riau ya. Dari Riau, Sumatera. Dari Riau, Sumatera. Oh, jauh-jauh ke sini. Alhamdulillah bersilaturahmi. Tapi ini perkenalkan dulu, ini ada Neng Gelis, ada Mang Ujang, ada Yai Mata. Nah, Mangga tamu. Yai Mata mungkin mau bertanya ke Pak Ci yang dari Riau nih. Silakan. Enggak, Pak Ci. Ya. Ini jauh-jauh ini dari Riau. Ngapain mau sampai ke sini nih? Ada apa sebetulnya ini? Coba, mungkin pasti ada alasan lah ke sini kan. Kenapa, Pak Ci? Tentu dong ada alasannya. Yang pasti kita mencari ulil amri minkum, yang waris. Ya. Itu tujuan kita kayak jauh-jauh dari Riau atau menyeberang ke Pulau Jawa ini. Begitu Pak. Emang di sini ada ya ulil amrinya ya? Ya dijelas dong ada. Ulil amri beneran ini? Ya jelas ya waris. Oh yang waris? Yang waris ya. Oh, berarti kalau waris beneran ulil amri, berarti dia itu pembawa wasilah Pak Ci? Ya iya dong. Oh. Itu pasti. Cari jauh-jauh ya. Makanya dicari jauh-jauh ke sini untuk menjumpai dia. Begitu perjalanan jauh. Ini Pak Ci, mungkin ada lebih paham ya, Neng Gelis atau Mang Ujang ini. Apa sih yang dimaksud ulil amri, pembawa wasilah ini? Mungkin bisa menjelaskan ke... Ulil amri itu adalah pembawa channel wasilah, yaitu pemimpin di antara kaum kita sendiri. Jadi di zaman kita tentunya gitu. Ya, kan. yang ada di ayatnya juga ya. Betul, ada di ayatnya. Jadi memang ada yang waris kan. Jadi ya kita harus ketemu ya yang waris lah biar jelas gitu ya. Biar mutlak juga gitu. Ya, silakan dilanjut. Ya, Pak Ci jauh-jauh nih datang ke Sumedang, Jawa Barat. Jadi saya rasa nggak salah ya. Banyak yang bertanya, apa sih ulil amri? Sebenarnya Syekh Mata lebih tahu ya. Tapi ini sekedar mengingatkan buat saya sendiri. Itu di An-Nisa 59 ya kalau nggak salah ayatnya. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Nah, minkum di sini berarti kan saat ini ya. Kayak At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saat ini. Nah, jadi minkum di sini ya orang yang dikuasakan, yang menjadi tajalinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ulil amri. Nih yang waris adanya di sini nih. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Yang minkum ya, yang minkum. Berarti taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada yang dikuasakan, yang ulil amri itu. Nah, ini kan Pak Yai, bukan banyaknya orang beranggapan atau orang menyebut ulil amri minkum itu pemimpin. Betul, memang pemimpin. Ya. Nah, maksudnya pemimpin yang kebanyakan dikuasakan. Orang kan pemimpin negara bukan pemimpin pemerintah lah gitu. Bukan. Kalau di kecamatan, pecamat, itu ulil amri ya. Bukan. Itu di masing-masing kalau tentang negara ya. Tapi kalau ulil amri itu mencakup ke semua gitu, universal. Dari seluruh negara ya ulil amri-nya pasti satu setiap zaman itu di dunia ini. Jadi kalau negara kan masing-masing pimpinannya.
Kalau ulil amri ini untuk seluruh Berarti- alam semesta ini gitu. Kalau gitu bisa disebut raja manusia ya? Bisa. Raja Makanya manusia. ada surat Anas itu kan, Ya, rajanya manusia. Rajanya manusia apa? manusia. Nah, ini Iya. ini seru sekali. Masa raja manusia? Kebanyakan ini kan yang Ini mengarti- harimau. Ini kebanyakan yang mengartikan surat Anas itu Allah ya. Oh iya, Allah, betul. Allah raja manusia gitu. Nah, padahal namanya raja itu kan kalau monyet, raja monyet, Raja monyet. raja hutan. Raja cacing. Raja manusia ya manusia. Oh, raja manusia ulil amri itu ya. Ya, raja manusia itulah ulil amri. Nah, Jadi jadi kalau mau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu kan kodim. iya Allah, ya. Allah itu maha kodim, Rasul itu kodim. Nggak mungkin gitu. Jadi kita mentaati kepada siapa? Yang nyata lah yang ada gitu, yaitu ulil amri. Jadi Tapi yang- ulil amrinya harus yang benar. Kalau Jadi- ulil amri beneran itu berarti dia pembawa wasilah gitu. Berarti yang bisa dijangkau oleh akal panca indera gitu ya. Bisa ulil amri itu jahil. Kalau gitu mirip itu dong. Listrik juga kan itu ya, listrik Suratnya mirip naon kaget. listrik juga goib atau listrik itu kan nggak ada wujudnya. Ya. Nah, strum listrik nggak ada Nah. wujudnya. Kita Gitu. kalau mau cari setrum mana? Ke sini kan ya. Iya, harus ada wujudnya. Nah, padahal Gitu. setrumnya sendiri listriknya nggak Oh, kelihatan. berarti nyambung juga ya dengan sifat wujud Allah, sifat Allah yang Ya. 20 ya, wujud. Berarti Betul, itu wujud, wujud Allah. Allah di dunia itu yaitu ulil amri minkum. Tapi bukan Allah gitu ya. Itu namanya utusan. Karena kalau Allah itu tetap tidak bisa diserupakan dengan apapun, dia tetap laisa kamitslihi syai'un. Seperti di dalam Quran itu surat Al-Hasyr kalau nggak salah ayat 23. Dia Allah Maha Raja, Maha Kuasa, ada mahanya loh. Beda dengan Anas tadi. Kalau Anas kan rajanya manusia, Bukan maharaja ya. bukan maharaja, bukan. Tapi kalau bahwa Iya. yang pasti yang wujud itu bukan Allah, Ya, betul. tapi sifatnya ditipis. Yang wujud bukan Allah, tapi sifatnya. Sifat Allah. Karena ada yang pertama dalam sifat 20 itu adalah wujud. Bukan Allah yang wujud, tapi sifatnya. Allah tetap laisa kamitslihi syai'un. Begitu Pak Wawa. Iya, 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 betul. Iya, betul itu. Jadi memang di dalam Anas itu rajanya manusia, sebetulnya dialah yang disebut wajah Allah. Tapi dia bukan Allah gitu. Kalau Pak Faris namanya Allah. Tapi dia bukan Allah gitu, tapi sifatnya Allah. Jadi memang Yang wujud itu. harus pas ya, karena bergeser sedikit, Sedikit. jadi sesat. Iya, bukan Ya. ini apa namanya syirik itu. Bisa sirik. Salah penafsiran syirik. Makanya Kita penting- disangkanya menyembah pentingnya manusianya. Ilmu metodologi itu seperti itu ya. Nah, itulah. Padahal kan yang udah dimaksud. jelas-jelas ke Pak Wawa. Nah, sifat yang pertama dalam 20 wujud. Sifatnya, bukan Allah yang wujud, Ya. tapi sifatnya. Nah, bertajalli ke seorang Manusia. utusan, yaitu ulil amri minkum atau al ulama warasatul anbiya Iya, iya, atau iya, iya. walia mursida yang di Al-Kafi 17. Berarti ini nyambung dengan syahadat ya. Nyambung betul Pak Wawa. Jadi syahadat itu bukan sekedar mengucapkan tapi bersaksi akan sifat wujud Allah dan dengan Rasulnya. Betul, betul itu Pak Wawa. Iya, iya, Iya. iya. Nah, Ya, jadi ini betul-betul menyaksikan kita. Begitu. jadi terang benderang sekali ya dengan ulil amri minkum itu Pak Ci jauh-jauh ke sini saya rasa tepat sekali ya. Oh, Jadi iya. ulil amri minkum Pasti ada sesuatu. Ada Nggak sesuatu mungkin. ini. Jauh-jauh dari Riau udah ngorbanin waktu. dan saya ngorbanin yakin keluarga. perjalanan sebelum ke sini juga dulunya kan mencari ya. Wah,
biasanya pencari ini yang Betul-betul mencari nih. nah, mencari. Memang kadang-kadang agak kita ini banyak berbenturan ya. Walaupun kita sebetulnya tidak membentur tapi merangkul, tapi tetap akan banyak benturan. Karena apa? Orang rata-rata menafsirkan seperti di dalam Anas itu sendiri, rajanya manusia itu Allah gitu. Memang betul sih. Nah, Yang terus disebut rajanya manusia itu di dalamnya itu kodimnya itu ya ya Allah, Allah sendiri gitu. Iya, Jadi kita menyembah itu bukan ke orangnya gitu. Terus Pak Yai, ini kan hubungannya dengan utusan, dengan Rasul kan selama ini orang menganggap Rasul itu sudah tidak ada. Iya. Nah, ini gimana? Nah, ini menurut harus Yai? dibedakan sebetulnya ya antara Rasulullah Muhammad dengan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu saat itu dialah ulil amrinya gitu. Pada zamannya ya. Pada zamannya dia nabi, dialah ulil amri gitu. Pembawa nur Allah dan nur Rasulullah gitu. Ya nur Rasulullah itu ya nur Allah sendiri sebetulnya. Cuman Allah kan tidak bisa langsung. Bayangkan kalau Allah langsung, hancurlah manusia seluruh alam. Saya sambung sedikit apa yang disampaikan Pak Mata gitu. Pak Yang Mata. Intinya yang sampai sama Allah itu hanya satu, yaitu nurnya sendiri. Yang sampai ke matahari adalah cahayanya sendiri. Nah, jadi ada seorang manusia pembawa nur itu di dunia ini. Nah, yang satu dimensi dengan kita itu yang disebut Nur Muhammad atau fiil sifatnya atau utusannya. Kalau di akhir zaman itu yang disebut yang kita baca tadi ulil amri minkum Walia Mursyida. Walia Mursyida. Itulah pembawa nur itu. Kalau dulu di zaman 1500 tahun yang lalu disebut Nur Muhammad. Manusia itulah pembawa gelombang Allah di dunia ini. Begitu Pak. Siap, betul itu seperti itu. Dan menarik ini ya, menariknya apa? Ketika kita mencari, pasti orang semua tujuannya Allah ya. Iya. Tapi kita kan tidak mungkin mau langsung kepada Allah. Tidak mungkin. Karena di ayatnya juga gitu kan. Iya. Ada ayatnya. Tidak mungkin manusia bisa berhubungan langsung kepada Allah. Satu ya, itu ya. Ya, Surah nomor satu. kecuali dengan perantaraan Balik tabir. wahyu, Rasul. dibalik tabir dan utusan. Utusan itu pasti ada setiap Ya. zaman. Utusan itulah yang disebut Rasulullah. Gitu. Makanya Rasulullah utusan Allah kan gitu. Itu aja pasti setiap zaman. Nah, yang menarik yang saya bilang di akhir zaman ini akan ada kemunculan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi, iya. kaitannya erat sekali itu sebetulnya itu juga gitu. Beda penyebutan. Jadi Ada Nabi Isa turun gitu Imam kan. Mahdi itu sejenis sosok atau sejenis Nah, apa? kalau kita ini ya Imam Mahdi, imam itu kan pemimpin. Iya. Mahdi itu kan petunjuk. Berarti seseorang yang memimpin dan membawa petunjuk. Kalau dikatakan memimpin, berarti kan ada yang dipimpin. Oh iya. Ya, berarti ada pasukannya yang menyampaikan petunjuk. Betul. Sementara dari jemaah-jemaah yang menyampaikan petunjuk, ada yang memimpin gitu. Klop kan dengan kita di sini? Iya. Ya. Alhamdulillah betapa bersyukurnya kita. Sok nih, iya bui, sok. Ngobrol cetak-cetuk Iya, jadi betapa bersyukurnya ya kita ketemu sekolah ini yang dimana kita belajar yang nggak ada di tempat lain ya, menundukkan ego kan, keakuan, kemelekatan, harga diri dan sebagainya itu nggak bisa sih kita pelajari ya, dihancurkan gitu kan. Di pek-pek Pokoknya mah ludes aja gitu kan.
Ya, Dan intinya nggak ada yang menunjukkan metodologi selama ini kan, hanya di sekolah ini. Di luar nggak ada, ya. Di luar nggak ada yang menunjukkan metodologi agama. tuh. Nah, itulah. Jadi apa ya? Kalau kata Rasul mah ulama bilah. Nah, itu. Jadi agama itu Bedanya bukan itu. sekedar apa ya? Belajar pinter ya. Belajar ngapalin supaya jadi pinter kan gak gitu ya. Ternyata pembelajaran yang sebenarnya itu ya kalau seandainya mampu pun bukan karena dirinya tapi dimampukannya gitu kan ya, dipintarkannya, dibisakannya gitu, disabarkannya. Jadi semuanya karena dari Tuhannya sendiri gitu kan, gitu bukan diri kita. Ya seperti itu sih. Ya, menarik sekali ya. Ini untungnya kita ada Pak Ci ya dari Rio. Jadi kita Ketemu juga sambil sama Pak belajar Ci, ya, ya. jauh-jauh gitu. Kita cuma saling sapa di ini. Kiai dari Riau. Riau ya. Nah, Sayang kopinya belum datang. Oh ya, kopinya tadi di sana. jadi ini untuk para pencari Tuhan, para Ya, pencari jalan pulang, Mm-mm. orang Riau, orang Lampung, orang Medan, orang Padang, Ya dari Sabang sampai Merauke lah. dari Kalimantan juga boleh. Nih Pak Ci ada dari Riau. Riau. Nah, ini kalau untuk Jawa Barat ini ada Syekh Mata nih di Surogria Pasulukan Sumedang. Jadi intinya yang dibahas kali ini yang kita ngobrol-ngobrol santai, Pak Ci datang-datang ke sini mencari ulil amri yang minkum. Jadi ulil amri di sini adalah orang yang ditunjuk, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk tempat dibaliknya Rasulullah dan dibaliknya Allah sendiri. Nah, yang ada di zaman ini. Jadi kerasulan itu sifatnya mutlak, kodim akan tetap ada. Kalaupun Nabi sendiri sudah tidak ada, tetapi kerasulan akan tetap ada sampai akhir zaman. Yaitu Rasul menyampaikan bahwa ulama pewaris Nabi atau al ulama warasatul anbiya. Nah, saat ini disebutnya walia mursida. Itulah ulil amri minkum. Mangga. Nah, mungkin Supaya perlu ada catatan ya. Al ulama warasatul anbiya itu sama, dia juga seorang walia mursida, dan dia juga lah itu yang disebut ulil amri, dan dia juga lah yang disebut Imam Mahdi, Al Mahdi, dan dia juga lah yang disebut Al Isa Al Masih yang akan turun. Kalau di dalam Kristen ya akan turun Nabi Isa. Hindu juga sama. Itu juga sebetulnya. Semua orang, Menempati satu wadah. semua umat itu menunggu sosok satu orang yang ditunggu di akhir zaman itu ya beliau itu. Ya, berarti. itu. Seluruh Di dalam Islam semua pada menunggu kedatangan Al-Mahdi ya. Di dalam Nasrani menunggu turunnya Al-Masih. Al-Masih gitu. Sebetulnya sosoknya itu juga. Dialah walia mursida, dialah ulil amri, dialah al ulama warasatul anbiya di zaman saat ini, di zaman sekarang ini. Dialah Al-Masih, dialah Al-Mahdi. Sosoknya satu itu gitu. Jadi nyambung dengan keterangan hanya satu orang di setiap zamannya. Hanya satu orang. Gitu. Boleh, mangga Syekh Yai kesimpulannya. Ya, kalau untuk kesimpulannya mungkin tadi sudah disampaikan ya. Jadi carilah semasa kita masih diberi umur, karena yang sebenar-benarnya tujuan hidup kita itu adalah pulang dengan selamat. Apapun latar belakangnya pasti pulang selamat. Kalau dibilang bahasa ininya mah pulang ke sorga lah gitu ya mungkin. Artinya kan itu kan untuk menuju selamat gitu, kebahagiaan sorga, yaitu temuilah ulil amri di zaman sekarang ini. Dialah, karena dia itu adalah wali yang mursida, wali yang mursid gitu. Dia juga lah al ulama warasatul anbiya, satu-satunya
dia juga lah almasi gitu. Ya kalau untuk mencari, untuk mau tahu informasinya, ya tanya aja dengan orang-orang yang ada di sini. Yang menceritakan gitu ya. Ah, yang menceritakan itu pasti akan ketemu. Sayang ya kalau ini, kalau ada apa sisa umur kita ini tidak dimanfaatkan untuk agar kita bisa pulang dengan selamat. Intinya kan kita hidup ini pulang dengan selamat gitu. Orang di ayatnya jelas kan, tidak ada maksud apa-apa Tuhan menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah gitu. Nggak ada kecuali untuk cari kekayaan, nggak ada. Kecuali untuk beribadah. Tapi ya malum lah, karena zaman ya, tuntutan zaman banyak macam-macam. Cuman ujung-ujungnya ya tetap selama belum ketemu ulil amri tadi yang disebutkan, selama belum ketemu walia mursida, selama belum ketemu al-mahdi di akhir zaman ini, ketika meninggal dunia tetap akan didaur ulang gitu, yang Sasar disebut kembali ya. reinkarnasi itu tidak akan bisa pulang gitu sebelum ketemu itu, ujung-ujungnya tetap harus ketemu. Makanya di kesempatan ini sayang gitu ketika dapat informasi ini terus diabaikan, sayang sekali. Mungkin itu. Oke, terima kasih ada tambahan. Yai Mata. Paci ada tambahan? Nenggelis? Udah. Mau Ujang? Nah, terima kasih. Udah disimpulkan tadi Mbah Yai bahwa carilah jalan wasilah Al-Maidah 35. Untuk itu mangga terima kasih untuk ini tentang praktek Thorikoh Kodim, Thorikoh Naksabandiah Holidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.